Teens, gimana kabar kalian? Seneng banget bisa ketemu kalian lagi di G2 Teens Online Service pada hari ini. Nah, aku mau ingetin ke kalian kalau hari Selasa sama Jumat kita ada Teens Prayer di Zoom setiap jam 8. ID dan passwordnya akan dikasih oleh kakak core captain kalian masing-masing. Nah, di hari Rabu jangan lupa juga kita ada CG Sharing is Caring. Jam 8 juga ya, jangan lupa. Nah guys, gak berasa ya kita udah masuk ke bulan September. Bentar lagi kita mau menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk teman-teman di rumah, aku ajak yuk kita semua bangkit berdiri. Kita tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, oh, sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang sanggup cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, oh, sungguh tiada taranya. Katakan oh. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Kepala yuk. God be the glory, God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, oh, segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 mulia nama-Mu. 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 Berikan Tuhan. Teman-teman, ayo kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji namanya tuh teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan pada minggu ini Tuhan. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Berkatilah setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, we shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Grace all abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Teman-teman, aku ajak kita nyanyikan dari awal. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never changing, longer, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power and mercy, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful,
grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. The earth will shake upon your name, Jesus. You're more than enough for me, Jesus. You're able, Jesus. You're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, you're more than enough for me. Hallelujah, oh Lord. Your grace is never ending, oh Lord. We praise you, Lord. Teman-teman, aku ajak yang di rumah, jangan berdiam diri, kita sembah dan naikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Haleluya, Kau satu-satunya pemberi kekuatan di hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, we praise you, Lord, oh Jesus. Haleluya. Oh, we shall bow in your name, Lord. Haleluya. Rencanamu tak pernah gagal, Tuhan, di hidup kami. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, kuatku, ku percaya. Ku aman dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, kuatku, ku percaya. Ku aman dalam-Mu, harapanku di dalam Yesus, di dalam-Mu Yesus, hanya Kau Yesusku, kuatku, ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesusku, kuat.
Bapa, kalau kami sudah memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau yang bertahta Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan semuanya Tuhan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang bantu setiap kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup setiap kami melalui kata-kata yang sederhana ya Bapa. Tuhan, Kau juga yang berkati Tuhan, anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan, biar kiranya boleh tersampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, ya, amin. Oke. Shalom guys. Nah, jadi minggu ini aku akan sharing tentang ujian itu selalu ada. Kalau minggu lalu kan kita membahas teen stock, benar kan? Nah, dulu waktu aku sekolah ya, pas aku masih SD lah ya, SD pas aku masih jadi pelajar, bukan mahasiswa ya, pas jadi pelajar gitu kan, pas SD. Nah itu kan aku punya namanya PR, dikasih PR. Setiap minggu pasti aku ulangan harian. Tapi sebelum aku ulangan harian, aku selalu dikasih PR, dikasih PST. PST itu pekerjaan sekolah ternilai. Kalau bahasanya sekarang mungkin kuis kali ya, kuis. Nah terus pas abis kuis baru ulangan harian. Nah jadi ada 5 urutannya nih, PR, kuis, ulangan harian, terus UTS baru UAS. Nah buat sampai ke UAS ini aku tuh lewatin beberapa tahap dulu nih jadinya kan. Nah udah kayak gitu, kalau aku dikasih PR, aku tuh pasti lebih lama di tempat les. Karena pertama harus kerjain PR, kedua guru les pasti kasih soal yang lebih banyak lagi, ya gak? Bener gak? Apalagi kalau dalam 1 minggu itu harus ada kuis sama harus ada PR. Nah itu tuh lebih panjang lagi tuh di tempat les. Tapi tanpa aku sadari ternyata PR sama kuis ini membantu aku buat mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah atau ujian kenaikan kelas lah ya bahasanya sekarang. Nah apalagi kalau sekarang nih setiap malam kan kalau kita doa Zoom gitu kan TC. Nah siapa yang belum ikut doa Zoom nih? Ikut ya, setiap hari pasti kita malam-malam tuh ada doa Zoom. Nah balik lagi kalau misalnya selesai doa Zoom biasanya kan Cici atau kokonya kan tanya, ada yang mau didoain gak? Nah terus kalian pasti jawab kan, aku Ci besok aku ada ujian, besok aku ada kuis gitu kan. Nah pasti kalian selalu minta didoain buat dimampukan melewati ulangan tersebut. Nah dari situ aku tahu berarti kalian itu menganggap ujian atau ulangan besok itu penting buat masa depan kamu, bener gak? Karena kalau misalnya gak penting, ngapain gitu kan, kita minta didoain gitu kan supaya bisa melewati ujian tersebut, bener gak? Nah entah itu nanti kalian selesai didoain, kalian belajar lagi sampai malam, terus bikin soal sendiri, terus kalian kerjain sendiri, nah itu kan effort masing-masing ya, maksudnya effort kita masing-masing dalam mempersiapkan diri juga kan menghadapi ujian tersebut. Nah lain halnya kalau kita anggap itu gak penting, kita pasti bakalan bodo amat gitu. Toh kalau misalnya ujiannya dapat nilai jelek, aku bakal lulus gitu kan. Atau lulus atau nggak lulus ya udah nggak peduli gitu maksudnya. Itu pasti kalau kita nganggap ujian itu nggak penting, kita nggak akan sampai minta didoain di doa Zoom malam kan. Kita pasti nggak sampai berjuang mati-matian, belajar serius supaya dapat nilai yang bagus, bener gak? Kalau ulangan itu nggak penting. Terus kita rutin kerjain PR setiap hari, ya gak? Bener gak? Nah karena kita nganggap itu penting, makanya kita kasih effort di dalam itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ujian itu tuh harus ada gak sih Ci? Ya, kalau misalnya ujian itu gak ada, emang kita bisa gak sih naik kelas gitu tanpa ujian itu? Gitu kan? Nah, tapi jawabannya adalah ujian itu pasti akan selalu ada, teman-teman ya. Ujian itu akan selalu ada. Sama kayak hidup lah ya. Kalau misalnya aku lagi kumpul keluarga gitu kan. Nah itu tuh aku dinasihatin nih sama orang yang lebih tua dari aku lah ya. Misalnya kayak tante aku, om aku gitu kan. Nah bilang gini, hidup ini
kita tuh setiap hari sekolah kehidupan gitu kan namanya. Sama kayak kita setiap hari nih sekolah biasa gitu kan, datang ke sekolah, belajar. Nah sama kayak kita hidup juga, kita tuh setiap hari sekolah. Sekolah itu ngapain? Belajar kan. Nah kayak hidup ini kan kita pasti setiap hari belajar kan. Belajar misalnya mengasihi orang, belajar mengampuni orang gitu kan. Nah sama kayak hidup kita yang kita setiap hari tentang iman kita dan hidup kita setiap hari kita sekolah gitu ya. Belajar. Nah kita pasti ujian itu akan selalu ada. Ujian itu ada buat apa sih? Supaya menentukan apakah kita layak gak sih buat naik kelas. Kalau misalnya gak ada ujian, gimana guru atau pihak sekolah itu tahu kamu itu layak buat naik kelas? Gimana, bisa gak? Pasti gak bisa kan? Nah makanya buat nentuin kamu layak atau enggak, makanya diadain ujian sekolah. Ujian akhir semester lah ya biasanya. Nah itu tuh buat gambarin kita, ini anak layak gak sih naik kelas? Nah kayak gitu juga. Dan sebelum kita UAS, yang tadi aku bilang kita pasti dikasih PR. Nah sama kayak kita juga hidup, pasti setiap hari kita punya PR masing-masing ya dari Tuhan. Supaya PR itu tujuannya buat apa sih? Buat kita konsisten belajar. Kayak misalnya nih dikasih guru tiap hari PR. Kalau misalnya dulu waktu aku SD mungkin aku gak dikasih PR ya, mungkin pas guru jelasin gitu aku catet gitu kan. Terus sampai rumah catatannya aku simpen aja di meja belajar, terus aku gak buka-buka lagi. Nah tapi kalau ada PR pasti mau gak mau aku harus baca-baca catatan aku lagi kan, konsisten belajar lagi kan. Nah sama kayak kita juga pas ada PR gitu ya, dikasih Tuhan gitu ya buat kita. Nah itu buat kita namanya konsisten belajar, ya konsisten bergantung sama Tuhan. Konsisten buat tanya Tuhan. Contohnya itu adalah kayak misalnya aku punya adik nih ya, aku harus punya PR. Gimana sih caranya supaya aku bisa lebih sabar nih Tuhan sama adik aku. Atau gimana caranya supaya aku bisa jadi contoh buat adik aku gitu. Nah itu kan PR. Nah kita semua pasti punya PR yang harus kita kerjain rutin setiap hari. Terus kita harus terus bergantung sama Tuhan. Coba kalau kita renungkan gitu ya, PR kita tuh dari Tuhan tuh sebagai anak ya, kalau di keluarga itu apa sih gitu misalnya. Ya. Nah, lalu kalau misalnya pihak sekolah itu kasih kita UTS atau UAS gitu ya. Nah, misalkan kelas SMP nih. Menurut kalian mungkin gak sih pihak sekolah itu kasih soal ke anak SMP? Misalnya aku kelas 1 anak SMP 1 lah ya misalnya aku. Nah, mungkin gak sih pihak sekolah itu kasih ke aku soal anak SMA 2? Mungkin gak? Jawabannya adalah gak mungkin kan. Buat ujian akhir semester, bukan buat olimpiade ya. Maksudnya kalau olimpiade mungkin aja, tapi maksudnya kayak misalnya ujian akhir sekolah pasti nggak mungkin dong. Pasti pihak sekolah itu atau guru itu kasih materi yang ya udah kalian pelajarin selama 1 semester itu, bener kan? Nah, sama kayak kita. Maksudnya apa? Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Aku bacain ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, firman Tuhan bilang nih di 1 Korintus 10 ayat 13. Dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Benar gak? Nah, begitupun dengan masalah yang kita hadapi setiap hari. Mungkin hari-hari ini kita hadapin masalah yang misalnya papa mama kena PHK nih. Terus akhirnya kita jadi hidupnya mungkin makannya gak seenak dulu misalnya itu. Mungkin itu buat kita adalah suatu masalah. Nah terus kadang kita ngerasa masalah kita kok kayaknya lebih besar dari masalah dia ya. Bener gak? Kita suka bandingin masalah kita sama masalah teman kita. Padahal gak kayak gitu. Belum tentu masalah yang kita pandang itu lebih besar daripada masalah teman kita ya. Itu tuh beneran lebih besar gitu. Karena firman Tuhan bilang itu tuh tidak akan melebihi kekuatan kita. Berarti kalau kita dikasih masalah sebesar itu Tuhan tahu gitu. Masalah kita, berarti kekuatan kita tuh kuat gitu. Sebesar itu buat menghadapi masalah tersebut. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita anak SMP 1 gak mungkin pihak sekolah itu ngasih soal buat ujian akhir semester ya, kenaikan kelas itu soal SMA 2. Kenapa? Karena guru udah tahu kemampuan kamu itu segini gitu loh. Kamu dapat materi setiap hari itu ini.
Nah makanya guru pasti akan bilang gitu, soal yang kamu hadepin pas UAS itu adalah soal yang mudah gitu, soal yang biasa. Karena ya kamu udah dibekali 1 semester itu buat menghadapi soal itu. Kalau misalnya kamu gak bisa, berarti ya udah kamu kurang belajar gitu kan kalau kata guru. Sama kayak kita, Tuhan bilang pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Terus selanjutnya adalah sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, Tuhan bilang gitu ya, dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu ayat selanjutnya adalah, kata-kata selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah jadi selama masalah apapun ya teman-teman, kalau misalnya kita anggap itu berat banget, besar banget, dia bilang, firman Tuhan bilang, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya. Jadi tuh setiap masalah itu ada jalan keluarnya selama kita berjalan sama Tuhan. Ya, bukan berarti kan firman Tuhan bilang nih tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, kekuatan kita segini nih. Mungkin masalahnya kayaknya rasanya lebih berat. Nah, itu kita juga harus karena kalimat selanjutnya bilang Allah itu setia. Nah, makanya kita harus tetap bergantung sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu yang akan menyertai kita melewati ujian tersebut. Ya. Terus pasti kita secara manusia gitu ya, kita bertanya-tanya gitu kan kalau misalnya ada masalah nih. Kenapa sih aku lagi enak-enak nih, hidupnya lagi bahagia-bahagianya nih. Terus tiba-tiba ada masalah, ada ujian. Nah terus kita tanya, aduh Tuhan kayaknya gak sayangnya sama aku, makanya dia kasih aku tuh ujian gitu. Pasti Tuhan tuh gak suka nih lihat aku nyaman-nyaman aja gitu kan. Karena kita sebagai manusia pasti maunya hidupnya yang nyaman-nyaman aja, terus bahagia-bahagia aja gitu kan. Maunya gak ada masalah, pokoknya everything is okay lah maunya ya kan. Tapi terus kalau misalnya ada masalah dikit jadinya kita mikir, Tuhan gak sayang aku nih, Tuhan lagi hukum aku nih pasti gitu-gitu. Nah tapi aku mau buka di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Coba kita baca di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Aku bacain ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, firman Tuhan bilang gini, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita masuk ke dalam pencobaan. Jadi kalau ada masalah nih, firman Tuhan bilang kita harus bahagia, kita harus sukacita gitu. Nah, gak salah nih gitu kan. Karena pasti aku juga nih kadang kalau misalnya ada masalah gitu ya. Terus tiba-tiba aku pasti pertama kali pasti maunya nangis, terus maunya aduh Tuhan kenapa sih gitu kan. Terus pasti mengeluh dulu gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang kita harus sukacita. Gampang gak? Enggak. Pasti gak gampang. Tapi kalau kita taat, coba kita baca selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan maksudnya apa? Misalnya nih, aku punya masalah susah mengerti matematika nih misalnya. Terus karena aku menganggap itu masalah gitu ya. Terus aku akhirnya menimbulkan ketekunan. Ketekunan apa? Aku jadi rajin berdoa, minta hikmat sama Tuhan supaya aku ngerti nih maksud soalnya apa sih. Terus aku juga lebih tekun lagi belajar sendiri gitu ya. Ada waktu luang aku gak pakai buat main, tapi aku buat belajar misalnya itu. Nah semuanya itu kalau kita nganggap itu adalah suatu kebahagiaan, firman Tuhan bilang, nah itu tuh akan menimbulkan ketekunan buat kita. Coba kalau kita bersungut-sungut, mungkin gak, aduh udahlah udah males belajar matematika, udah mau main game aja gitu kan. Nah itu kan berarti gak menimbulkan ketekunan dong buat kita. Nah ketekunan ini, firman Tuhan bilang gini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah jadi firman Tuhan bilang, biarkanlah nanti ketekunan kamu ini menghasilkan buah gitu kan. Karena Tuhan itu kan mencari buah nih di dalam hidup kita ya gak sih. Ya kan firman Tuhan bilang, nah ini berarti bisa jadi kesempatan nih. Setiap ujian ini bisa jadi kesempatan buat kita menghasilkan buah.
buat Tuhan. Maksudnya apa? Kayak misalnya nih, yang tadi aku bilang, aku jadi tekun bergantung sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Terus aku juga jadi lebih tekun belajar matematika. Nah buahnya nanti pas aku lulus nih, pasti nilai matematika aku anggaplah bagus. Ya, aku masuk terus aku nanti pas kerja gitu kan, aku dapat pekerjaan yang bagus gitu ya. Akhirnya aku punya penghasilan yang baik. Nah nanti buahnya aku bisa menjadi berkat di keluarga aku. Nah itu kan ujung-ujungnya adalah menjadi buah gitu kan. Atau bisa menjadi kesaksian juga buat teman-teman aku yang lain. Nah itu kan jadi buah gitu kan. Atau bisa juga menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Misalnya kesabaran. Lewat masalah itu tuh kita jadi orang yang lebih sabar, lebih mengasihi, lebih bermurah hati dan sebagainya. Nah itu kan yang menghasilkan buah gitu kan di hadapan Tuhan. Nah jadi ujian itu tuh harus kita pandang sebagai satu kesempatan untuk kita menghasilkan buah buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita lebih mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Nah adanya ujian tersebut itu pasti kita nanya nih, apakah Tuhan itu mengasihi kita gak sih gitu kan. Karena sebagai manusia pasti kita maunya ya nyaman-nyaman aja gitu kan. Maunya gak ada ujian, terus maunya everything is okay gitu kan. Terus jadi pas ada ujian tersebut gitu ya, kita jadi ngerasa aduh kayaknya Tuhan gak sayang nih sama aku. Terus aduh kayaknya Tuhan mau hukum aku nih misalnya. Kadang kan kita mikir gitu kan. Padahal enggak teman-teman. Yuk kita buka di ayatnya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Aku bacain ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, firman Tuhan ini kan bilang gitu ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan nih kalau misalnya kita masuk ke dalam pencobaan. Ya, jadi pas ada ujian gitu ya, kita tuh respon yang pertama kali firman Tuhan bilang itu adalah kita harus bersukacita, bahagia gitu ya. Tapi pasti seringkali sebagai manusia, aku juga kadang aku pasti maunya, aduh pas ada ujian, aduh Tuhan kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kita tuh mengeluh, terus kita tuh sedih gitu kan. Padahal harusnya kita ini menganggap ini sebagai sukacita gitu, kebahagiaan. Kenapa? Karena firman Tuhan selanjutnya bilang gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, pas ada masalah kita bersukacita itu gampang atau enggak? Susah kan pasti kan, sulit, aku juga gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang kita harus bersukacita gitu di dalam pencobaan yang kita alami. Ya, karena dia bilang apa? Karena itu akan menimbulkan ketekunan buat iman kita, buat kita sendiri. Maksudnya apa? Misalnya nih aku punya masalah, misalnya aku susah dalam mengerjakan soal matematika waktu aku kelas 5 SD. Nah, itu tuh menimbulkan ketekunan aku buat aku semakin bergantung sama Tuhan. Aku setiap hari gitu kan, aku minta hikmat sama Tuhan supaya aku bisa ngerti nih maksud soal ini tuh apa sih gitu kan. Terus aku jadi lebih tekun belajar gitu kan, belajar sendiri. Waktu luang aku pakai buat belajar, bukan nonton, bukan main game atau nonton TV ya dulu ya. Karena kan internet dulu nggak gitu, hype sekarang ya. Nah, nggak main sosmed gitu kan. Nah, kayak gitu, aku tuh fokus tekun belajar gitu. Nah, dibilang selanjutnya lagi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tahu ya, Tuhan tuh pasti cari buah dalam hidup setiap kita, benar gak? Ya kan, makanya kita harus berbuah gitu ya. Nah, firman Tuhan bilang kalau misalnya ketekunan ini nih yang akan menghasilkan buah buat hidup kita. Contohnya apa sih Ci? Misalnya aku udah belajar, aku menganggap ada masalah, aku susah banget yang namanya mengerti soal matematika waktu kelas 5 SD misalnya itu. Aku tekun nih belajar. Nah, nanti buahnya adalah pas aku udah lulus sekolah, aku nilai matematika aku jadi baik gitu ya. Terus aku cari pekerjaan gitu, terus aku dapat pekerjaan yang baik, terus aku dapat penghasilan yang baik. Buahnya adalah aku bisa menjadi berkat di keluarga aku. Contohnya kayak gitu. Atau aku bisa kesaksian nih buat teman-teman seusia aku gitu kan. Aku jadi berkat buat mereka atau adik-adik di bawah aku. Ya kayak kalian gitu kan. Nah,
Kayak gitu, itu tuh akan menjadi buah. Jadi satu ujian ini nih, satu masalah ini atau pencobaan ini jangan kita anggap kalau Tuhan tuh gak sayang aku gitu. Tuhan tuh gak senang lihat aku tuh kayaknya bahagia gitu. Enggak, tapi kita harus, firman Tuhan bilang gini, ini tuh harus kita anggap sebagai satu kesempatan untuk kita menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ya, kita menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Terus juga kita jadi, iman kita tuh jadi lebih bergantung sama Tuhan, gak andalin kekuatan kita sendiri, ya, gak sombong, nah seperti itu. Ya. Jadi sekarang tuh gimana sih Ci kalau misalnya sikap kita yang baik kalau misalnya ada ujian, ada tantangan, ada masalah, itu tuh kita harus gimana sih gitu ya pertanyaannya. Ada 3 poin yang aku bagiin. Yang pertama adalah menyadari bahwa ujian itu pasti selalu ada, ya. Sama kita sekolah ya, tadi aku udah bilang, kita tuh akan selalu namanya menghadapi ujian gitu kan, ujian kenaikan kelas gitu namanya. Ya berarti ujian gitu, pernah gak 1 tahun gitu kalian gak mengalami ujian gitu, gak mungkin lah ya. Pasti selalu ada yang namanya ulangan atau ujian. Nah sama kayak kita hidup gitu ya, Tuhan itu mau kita tuh selalu naik kelas dan iman kita tuh bertumbuh, makanya tuh ujian itu pasti akan selalu ada gitu ya. Dan itu akan membawa kita menghasilkan buah untuk Tuhan ya. Ini tuh ujian itu adalah kita anggap sebagai satu kesempatan. Tuhan berikan kita kesempatan buat menghasilkan buah buat Tuhan. Nah yang kedua itu adalah, how-nya itu adalah kita harus meminta hikmat sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kita buka ya, Yakobus 1 ayat 5 dia bilang gini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Yakobus 1 ayat 5 ini berkata gini, kalau kita merasa nih pas ada kita ngalamin ujian, tantangan, aduh Tuhan aku tuh gak tahu caranya gimana. Tuhan bilang kalau kita kekurangan hikmat dalam menghadapi ujian tersebut, kita minta hikmat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan memberikan hikmatnya itu dengan murah hati. Murah hati, pernah lihat orang yang murah hati ya, kalau kita minta 1, dia kasihnya 5. Nah Tuhan juga gitu, kalau kita mintanya hikmatnya buat ujian ini, tapi ternyata Tuhan tuh kasih hikmat yang lebih gitu buat menghadapi ujian selanjutnya. Nah jadi Tuhan tuh memberikan kita tuh hikmat dengan murah hati, firman Tuhan bilang. Apalagi kita anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Kita buka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, berkata bahwa segala perkara, berarti segala ujian, segala tantangan, mau itu besar, mau itu kecil, mau itu cuma kayak PR doang, segede PR, segede kuis atau segede UAS gitu ya. Itu ukurannya gitu kan. Nah, segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan, dalam Dia yang kasih kita kekuatan buat hadepin ujian itu. Nah jadi penting banget buat kita selalu connect sama Tuhan ya. Kayak misalnya kita di sekolah ya, pasti kalau guru jelasin gitu kan, kita pasti perhatiin ya gak sih. Berarti kita connect nih sama gurunya. Nah sama kayak Tuhan gitu kan. Setiap hari kita berdoa, baca firman sama Tuhan, baca firman gitu kan, Tuhan bicara gitu ya. Tuhan kasih kita materi gitu kan, nah kekuatan. Nah itu kita harus tetap tinggal dalam Tuhan dan connect sama Tuhan. Nah itu terus aku tutup dengan kesaksian aku. Jadi waktu dulu banget nih pas aku lulus, aku kan lulusan SMK ya, SMK akuntansi. Nah pas itu aku lulus, terus aku kuliah lah ya, masuk awal kuliah, terus aku kan kuliah sambil kerja nih. Nah pas aku kerja, aku masuk ke konsultan pajak. Terus pas aku kuliah, aku masuk ke kuliah akuntansi. Nah kuliahku ini bukan kuliah yang maksudnya dapetin nilai A itu gampang gitu. Tapi kuliah yang lumayan susah dapetin nilai A. Maksudnya apa? Kalau kuliah lain mungkin ujian bisa online lah ya, bisa di rumah. Dulu tuh zamannya belum online kayak sekarang. Dulu tuh kan offline kan, datang ke kampus, kerjain ulangan gitu kan. Kalau ketahuan nyontek, dapat nilainya langsung lu gak lulus gitu, susah gitu kan. Nah jadi lumayan susah nih dapat nilai A. Nah bayangin kalau aku kerja dan kuliah, dan dulu itu kan kalau kita di sekolah, kalau kita gak ngerti pelajaran kita bisa tanya sama gurunya ya semau kita kan, maksudnya Bu gak ngerti ini diajarin lagi, Bu gak ngerti ini diajarin lagi. Tapi di dunia kerja tuh gak kayak gitu teman-teman. Pas aku kerja,
aku dijelasin nih A sampai Z nih bagian yang aku harus kerjain. Nah ya udah jelasinnya itu cuma sekali aja. Mau aku ngerti, mau aku gak ngerti itu urusan aku. Nah seniornya itu gak akan mau tahu gitu ya. Nah apalagi aku tuh bukan anak yang maksudnya dijelasin sekali langsung inget gitu, enggak. Tapi aku tuh harus belajarin berkali-kali gitu kan. Nah gak mungkin dong aku tanya senior aku gitu kan, bisa-bisa aku kena omel gitu kan. Nah aku gak jarang aku pas itu pada saat momen-momen itu tuh aku sering nangis gitu, aduh Tuhan susah banget sih gitu kan, capek nih aduh Tuhan gitu kan, kenapa aku susah banget kerjain ini, terus malah besok, misalnya besok harus deadline, kumpul deadline kerja, terus besok harus ngadepin UAS gitu kan, nah terus aku handle gak cuma 1-2 klien gitu kan, tapi aku handle 4-5 klien, nah banyak kan, belum lagi diomelin klien dan segala macam. Nah itu kan anak yang lulus SMA gitu kan, aku baru masih muda banget gitu kan. Terus aku harus menghadapi masalah yang menurut itu pada saat itu aku anggap sulit lah ya, maksudnya besar gitu kan. Nah di tengah-tengah itu aku menimbulkan ketekunan yang firman Tuhan bilang tadi. Aku lebih mengandalkan Tuhan, aku lebih gak sombong, aku lebih tahu gitu loh. Kalau aku sering minta hikmat sama Tuhan, terus aku juga jadi lebih tekun belajar, mau belajar tentang, sampai aku dulu tidurnya mungkin pagi gitu ya, tidurnya sedikit maksudnya buat belajar tentang kerjaan, belajar tentang kuliah. Tapi semuanya itu tanpa terasa gitu ya, Tuhan tuh yang kasih kekuatan. Gak terasa aku bisa kerja di satu perusahaan ini selama 3 tahun. Terus ternyata aku udah lulus kuliah sekarang. Nah kalau aku lihat ke belakang, oh iya kenapa ya kok bisa lewatin itu semua. Karena itu tuh pasti semua karena aku tanggung di dalam Dia gitu. Maksudnya ya kan kayak Filipi 4 ayat 13 tadi bilang ya segala perkara itu bisa kita tanggung selama kita di dalam Tuhan gitu, berjalan sama Tuhan. Jadi apapun masalah kita sekarang mungkin itu gak gampang diselesaikannya sekarang, tapi percaya aja bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia pasti kita bisa lewatin itu semua. Oke, itu sharing dari aku minggu ini. Yuk mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang bantu kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan terima kasih juga Tuhan kalau firman-Mu sudah selesai disampaikan, isi hati-Mu boleh selesai disampaikan, biar kiranya Tuhan benih firman-Mu Tuhan yang tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh tertanam Tuhan, bertumbuh bahkan menjadi berbuah Tuhan dalam hidup setiap anak-anak di sini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menyadari ya Bapak, bahwa selama kami hidup Tuhan, ujian itu ada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang tetap menyertai kami ya Tuhan. Tuhan mungkin hari-hari ini sedang sulit Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, semuanya Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk hidup setiap kami ya Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin.